Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 108, Menyusun Rencana. Buliana keluar dari dalam lift dan langsung berjalan menuju ke kamarnya dengan megang dinding. Dibukanya pintu apartemen dengan menekan tombol di samping pintu. Berli sudah pulang. Susi senang melihat putrinya yang sudah masuk ke dalam apartemen. Berliana menangis histeris ketika mendengar pertanyaan dari mamanya. "Ada apa, Nak? Kenapa Berli menangis seperti ini?" Susi tidak mengerti. "Aku tidak terima, Ma. Bila Hana bahagia, seharusnya aku yang menjadi istri Davin, bukan dia," Berliana berkata dengan nada suara yang tinggi. "Apa maksudnya?" tanya Susi. Di depan mataku, dia mencium wanita siluman itu. Dia dengan sangat teganya menunjukkan kemesraannya. Dia menangis dan menutup matanya dengan kedua tangannya. Darahnya mendidih ketika mendengar cerita putrinya. Sebagai seorang ibu, dia tidak terima bila putrinya diperlakukan seperti ini. "Davin itu hanya marah, Nak. Mama yakin dia sangat mencintaimu. Dan bila dia marah seperti ini, itu tandanya dia mencintaimu. Apa yang dilakukannya hanyalah sandiwara agar Berli cemburu." Susi mencoba menenangkan putrinya. Berliana tetap menangis saat mendengar ucapan mamanya. "Davin jahat, Ma. Dia benar-benar jahat. Dia tega memperlakukan aku seperti ini. Mengapa dia tega menunjukkan kemesraannya bersama dengan Hana di depan mataku, Ma? Rasanya sangat sakit, Ma." Namanya juga dia lagi marah. Berli harus bisa membujuk dia kembali. Yakinkan dia bahwa Berli mencintainya dan menyesal dengan apa yang telah Berli lakukan. Susi memberikan usulan. Tangis Berliana mereda saat mendengar ucapan mamanya. "Apa Mama tahu wanita itu ternyata sudah hamil, Ma?" Berliana melaporkan kondisi Hana sesuai dengan apa yang tadi dilihatnya. "Apa? Dia hamil?" Susi bertanya dengan mata terbuka lebar. Bagaimana mungkin Davin bisa membuat wanita itu hamil, sedangkan dia tidak mencintai wanita itu sedikit pun? Susi yakin itu. "Aku yakin yang dikandungnya bukan anak Davin, karena perutnya sangat besar, Ma. Sepertinya dia sudah hamil 7 bulan, padahal mereka menikah baru umur 5 bulan. Berliana memberikan alibinya. Senyum mengembang di bibir Susi saat mendengar penjelasan diberikan oleh Berliana. "Gayanya saja yang sok baik, sok alim, sok polos, nyatanya seperti itu," ejeknya. "Aku juga tidak menyangka, Ma, kalau dia ternyata murahan. Pantas saja dia tidak menolak ketika Davin memintanya untuk menggantikan aku. Ternyata dia mencari bapak anak yang dikandungnya," Berliana berkata dengan penuh semangat. "Kesempatan Berli untuk kembali dengan Davin sangat besar, Nah. Sebaiknya jangan temui dia di rumah itu, namun langsung datang ke kantor Davin. Berli harus menyelesaikan permasalahan dengan dia. Mama yakin Berli pasti sangat bebas keluar masuk ke kantornya," Susi berkata dengan penuh percaya diri. "Iya, Ma, aku akan melakukan itu besok. Tapi kakiku sakit sekali." Berliana merintih kesakitan. "Mama akan menginjaknya," Susi tersenyum. Dengan cepat ia beranjak dari karpet yang didudukinya. Diambilnya minyak zaitun untuk menjat kaki putri kesayangannya. Kedua wanita itu tidak ada hentinya bercerita dan bahas tentang Hana. Mereka juga sudah menyusun strategi untuk bisa menyampaikan tentang hal ini kepada Davin. "Bagaimana rasanya?" Susi bertanya setelah menjat kaki Berliana. "Sudah nggak sakit lagi, Ma?" Berliana tersenyum dan menggerak-gerakkan kakinya. "Walaupun seperti ini,
Mama lumayan pandai memijat. Susi tersenyum. Dirinya begitu sangat berpengalaman masalah memijat. Saat masih muda, ia pernah bekerja di panti pijat yang memberikan jasa pijat plus-plus. Namun, Susi bentuk apa-apa rasa terbesar yang dulu pernah dilakukannya. Andai saja ada menawarkan aku pekerjaan, Ma, pasti aku punya uang. Susi menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa, Beli harus sabar. Mama yakin nanti pasti ada tawaran pekerjaan seperti dulu. Lagi pula, teman Berli sudah sangat baik, mau minta kita untuk tinggal di sini. Dia juga akan membiayai kehidupan kita. Selain Berli tidak memiliki pekerjaan. Susi tersenyum. Berliana menganggukkan kepalanya. Mereka menghentikan obrolannya ketika mendengar suara bel di pintu. Dengan cepat Susi beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati pintu. Diintipnya terlebih dahulu sebelum buka pintu. Ada apa ya? Susi bertanya ketika pintu sudah dibukanya. Permisi Bu, saya ingin bertemu sama Mbak Berliana. Ucapannya saya ini berdiri di ambang pintu. Oh boleh, silakan masuk. Susi berkata dengan sangat ramah. Perkenalkan, nama saya Anggi. Wanita cantik itu tersenyum. Oh, ada apa ya Mbak? Tanya Berliana yang masih duduk di karpet berbulu yang ada di ruang tamunya. Saya sangat senang bertemu dengan Mbak Berliana di sini. Saya menawarkan pekerjaan untuk Mbak Berliana. Apa Mbak Berliana mau jadi berita iklan saya? Saya juga ingin memakai Mbak Berliana untuk menjadi model endorser produk kecantikan yang saya punya. Wanita itu menjelaskan secara terperinci. Mata Berliana terbuka lebar ketika mendengar ucapan wanita tersebut. Sudah lama saya mencari Mbak Berliana, namun tidak ada yang mengetahui di mana keberadaannya. Saya sudah mencoba mencari artis yang akan memakai produk kecantikan saya, namun ternyata tidak ada yang cocok. Saya sangat senang akhirnya bisa menemui Mbak Berliana. Wanita itu tersenyum. Saya bisa kok, ucap Berliana. Apa bisa kita berangkat sekarang Mbak Berliana? Soalnya ini sudah sangat mendesak. Tentu saja bisa, jawab Berliana. Masalah pembayarannya, Mbak Berliana jangan takut. Saya akan langsung bayar setelah selesai syuting. Ya sudah, kalau gitu kita berangkat sekarang. Berliana begitu sangat senang ketika mendapatkan tawaran pekerjaan seperti ini. Aku akan langsung datang ke sana, Davin berkata dengan berbisik di sambungan telepon yang saat ini dilakukannya. Setelah mengatakan hal itu, ia memutuskan sambungan telepon. Hana diam ketika melihat suaminya. Perasaannya sudah mulai tidak tenang. Rasa curiga selalu tertuju untuk suaminya. Ada apa bang? Tanya Hana ketika Davin mengganti celana pendeknya dengan celana jeans warna biru pekat. Mau ketemu sama teman sebentar, jawab Davin. Hana diam memandang Davin. Cuma sebentar, selesai ketemu sama dia, abang langsung pulang. Davin tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Hana hanya diam tanpa berkata apa-apa. Setelah menikah dengan Davin, tidak pernah sekali pria itu keluar tanpa dirinya. Namun saat ini, mengapa suaminya seperti sedang merahasiakan sesuatu darinya? Mengapa mendadak ada janji bertemu dengan temannya setelah Berliana datang ke rumahnya? Abang pergi sebentar ya sayang. Davin tersenyum dan mencium bibir istrinya. Hati-hati, Hana kemudian tersenyum. Meskipun tahu Davin saat ini sudah membohonginya, namun ia tidak bisa mengatakan apapun. Ia hanya merasakan sakit di hatinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.